Lombok Barat. Berotak Jerman, berhati Makkah, tetap berkepribadian Republik Indonesia. Allahu Akbar. Daftarkan segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Insya asram. Ini Tuan Guru asrama atau kelas? Ini kelas. Masya Allah. Ini asrama atau kelas? BLK. Mati bagus, asramanya mantap. Kenapa Ustaz tanya dulu? Saya nanya dulu, soalnya pernah saya ceramah. Ini asrama yang bagus. Selesai acara, mohon maaf Pak Ustaz, itu dapur. Ini saya tanya dulu. Kelasnya bagus, asramanya bagus, santri perempuan 250, santri laki-laki 200. Ustaz kok tahu? Tadi kan saya bisik-bisik. Tapi ada masalah. Masalahnya apa? Ada kelas yang belum bisa menampung, mesti selesai untuk bulan Juli penerimaan santri baru. Mudah-mudahan kelasnya segera siap insyaallah. Amin. Untuk sholat lantai 2 masjid belum selesai. Mudah-mudahan selesai acara tabligh akbar ini, selesailah kelas dan masjid insyaallah. Takbir. Keras takbirnya, sesuaikan dengan banyak sumbangannya. Siap? Gak sama lagi bunyi kuatnya. Nampaknya berat, nampaknya sulit, tapi kalau kita berjamaah bersama-sama pasti bisa. Insya. Biasanya kalau saya udah cerita menyelesaikan bangunan masjid, menyelesaikan kelas asrama, itu biasanya kresek kotak sudah keliling. Tapi di pesantren Al-Mujahidin nggak ada kresek, nggak ada kotak, sudah ada. Oh, ternyata di sini langsung transfer banking. Yang mau transfer silakan, yang mau pakai kotak silakan, yang mau pakai kresek silakan. Kalau mau bawa sorban jalan keliling nggak bisa, karena di bawah ini sudah padat sekali. Tadi ketika mobil lewat saya nanya, Pak, apa nggak ada jalan belakang? Apa ini? Saya sangka kreseknya dari atas, ternyata drone. Lambaikan semua tangan ke drone. Ya, sudah, tangannya turun, ambil uang 100.000, lambaikan ke drone. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, tolong kotaknya jangan cuma di bawah saja ibu, bapak, adik. Bawa kotaknya ke atas, karena di bawah atas ini banyak ikan-ikan paus. Ikan betul-betul datang. Ini namanya senjata makan tuan nih. Saya kena ini sekarang. Pantasan jantung saya nggak normal rasanya. Mudah-mudahan ini bisa untuk beli semen, batu bata, batu kerikil, bisa menolong kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Sudah dipoto. Inilah kan kameramen ini banyak anak-anak muda yang bisa buat konten kreatif. Maunya tadi waktu saya masukkan itu, buatlah video slow motion. Kalau sudah mau dekat, buat video pendeknya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, duit yang dicari pergi pagi pulang petang, peringas keringat banting tulang, uang itu semua akan tinggal. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar. Nggak boleh ngomong begitu, nggak sopan, saya keceplosan, mohon maaf, mohon maaf. Semuanya tinggal, yang kekal abadi, asrama, tempat anak belajar, baca Quran, bahasa Arab, tafsir, hadis,
inilah yang akan kekal abadi sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Itu asrama, anak-anak tidur, pahalanya mengalir ke bapak, pahalanya mengalir ke ibu. Tadi saya niat itu mudah-mudahan untuk pembangunan kelas dan masjid, mengalir pahalanya untuk nenek kita, ayah kita, ibu kita, saudara kita, kesehatan kita. Yang sakit-sakit mudah-mudahan disembuhkan, yang sudah meninggal mudah-mudahan diselamatkan dari azab kubur. Untuk mereka semua kita kirimkan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ustaz Somad sedang mengajarkan kalau baca Al-Fatihah pelan begitu. Ini sekarang banyak orang untuk almarhum Al-Fatihah. Jangan sampai nanti di akhirat ketika catatan amal kita ditunjukkan, baca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah, keterangan kumur. Tiru qori kita, ustadz kita, guru kita internasional, dikumpulkan semua orang yang pandai baca Quran, antar kecamatan, antar kabupaten, antar provinsi, antar negara. Yang juara satu datang dari Nusa Tenggara Barat. Allahu Akbar. Bapaknya sudah hebat, anaknya belum tentu. Bapak ibunya sudah hebat, apakah anak-anak kita bisa dijamin akidahnya? Insya Allah. Mudah-mudahan anak kita semuanya dalam keadaan istiqomah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bangga anaknya belajar di pesantren? Bapak bangga anaknya belajar di pesantren? Alhamdulillah. Anak ibu di mana? Anak saya SMP plus. Anak bapak di mana? Anak saya SMP unggulan. Anak ibu di mana? Kenapa? Ya kemarin karena nggak lulus di SMP plus, nggak lulus di SMP unggulan, ya daripada nggak sekolah, saya masukkan pesantren. Apa ini? Menyepelekan pesantren, dianggap pesantren tempat penampungan orang bodoh. Pesantren adalah tempat anak-anak yang tercerdas, terpandai, terhebat. Amin ya rabbal. Mana santri pesantren Al-Mujahidin? Masya Allah, tabarakallah. Mana santri pesantren Al-Mujahidin? Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Somad, bahasa Inggris itu hebat. Bahasa Inggrisnya ngomong, speaking, speaker orang yang ngomong, kill jadi killer, speak jadi speaker, speaking, spoken, speaker. Apalagi perubahannya Ustaz Zaki? Habis ya? Habis cuma 4. Tapi kalau bahasa Arab, takallama, takallamu, takallamat, takallamata, takallamna, takallamta, takallamtuma, takallamtum, takallamti, takallamtuma, takallamtunna, takallamtu, takallamna. 14 itu baru fi'il madhi, fi'il mudhari. Yatakallamu, yatakallamani, yatakallamuna, tatakallamu, tatakallamani, yatakallamna, tatakallamu, tatakallamani, tatakallamuna, tatakallamina, tatakallamani, tatakallamna.
natakallamu atakallamu natakallamu 14 tambah 14 28 tasrif madhi mudhari takallama yatakallamu takalluman mutakallimun mutakallamun takallam la tatakallam mutakallimun sampai saya pun error. Jadi kalau anak bapak merasa hebat di SMP, kalau hebat otaknya cerdas, daftarkan segera ke pesantren, mau dilihat kualitas kemampuan bahasanya. Betul? Pelajaran di SMP Pak Ustadz bisa dihitung 5 jari selesai. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris cukup 5 jari, cukup 1 tangan. Tapi pelajaran di pondok pesantren kita hitung sama-sama. Nahu, sorof, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, hadis, mustalah hadis, tafsir, ulumul Quran, arud qawafi, mutalaah. Begitu banyaknya. Kira-kira anak-anak yang tidak lulus SMP, yang berat belajar SMP, tidak didaftarkan di SMP karena menganggap mudah pondok, masukkan ke pondok, error, langsung hang. Maka doakan supaya anak kita yang di pondok pesantren tetap diberikan kecerdasan. Allahumma faqihhum fid din, dalamkan agama anak-anak kami ya Allah, amin. Saya nggak mau anak saya di pesantren Pak Ustadz. Kenapa? Nanti kurus kayak Ustadz Somad. Saya kurus bukan karena di pesantren, memang sudah takdir. Saya nggak mau anak saya di pesantren. Kenapa? Nanti hitam kayak Ustadz Somad. Hitam-hitam si tampuk manggis, walaupun hitam ku pandang manis. Jadi anak di pesantren bisa jadi apapun. Saya ketemu dengan orang ketika saya sampai di hotel, semua sudah dikawal. Bapak TNI Polri sudah mengawal. Ustadz Somad jangan diganggu, kamarnya jangan sampai ada yang masuk. Saya pun nyaman di kamar. Bismika Allahumma ahya wa amut. Baru mau tidur datang orang ngetuk pintu. Siapa ini, katanya nggak boleh masuk. Saya intip, saya lihat brimob. Ngapain brimob datang? Lalu saya buka pintu. Ada apa? Saya adik kelas Ustadz waktu di pondok dulu. Ternyata tamat pondok bisa jadi brimob. Lalu kemudian ketika saya sampai di Aceh, turun dari pesawat, saya lihat tentara sudah tegak-tegak berdiri menanti di airport Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh. Begitu turun, langsung saya dipeluk. Saya tanya, siapa? Aku ketua kelas kau dulu, man. Jadi brimob bisa, jadi tentara bisa, jadi polisi. Dulu ada yang paling bandel di pondok, paling nakal, ditangkap, digundul, ditangkap, digundul. Jarang rambutnya bisa panjang. Saya tanya, ingat, kita biasanya teman itu yang paling kita ingat, yang paling baik dengan yang paling nggak usah disebut. Saya tanya, si Anu dulu yang selalu gundul di mana? Dia udah di Mabes sekarang, man. Mabes markas besar di Jakarta. Nama nggak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Artinya apa? Anak pesantren kalau ikut tes polisi tentara bisa lulus apa enggak? Lulus. Kenapa? Jam tidurnya terjaga, tidak pernah main game online, tidak pernah main judi slot, tidak pernah melihat yang haram, dijaga oleh kiai. Dadanya bersih, mulutnya bersih, giginya bersih, hatinya bersih. Doakan anak kita, Rabbi habli minas. Ibu, kalau masukkan anak ke pesantren, beda pondok, beda aturannya. Pondok pesantren Al-Mujahidin, Tuan Guru, boleh dijenguk berapa bulan sekali? 1 kali seminggu. 1 kali seminggu boleh dijenguk.
Saya mendengar aturan 1 kali seminggu boleh dijenguk, terus terang dari lubuk hati paling dalam saya sakit hati. Kenapa Ustaz sakit hati? Saya waktu di pondok dulu, saya mondoknya di Sumatera Utara, ibu saya di Riau. Dari Sumatera Utara ke Riau naik bis 12 jam, saya dijenguk setahun sekali. Jadi kalau ada anak pondok Al-Mujahidin nangis minta pulang padahal bisa dijenguk seminggu sekali, perhatikanlah penderitaan Ustadz Abdul Somad. Tapi nanti kalau saya ngeluh sama anak-anak pondok ini, saya dulu dijenguk setahun sekali, nanti anak pondok ngomong, alah itu derita lo kali. Mudah-mudahan adik-adik saya yang di pondok menjadi lebih baik daripada Ustadz Abdul Somad. Saya dulu di pondok 450 orang, itu enak, nyaman, tentram, adem, ayem. 450. Kami dulu 1800. Jadi ketika orang tua menjenguk anak, jangan teteskan air mata. Siap? Ibu kalau jenguk jangan nangis ya. Bapak kalau jenguk jangan nangis, Bapak. Memang Bapak nggak pernah nangis. Ibu jangan bawa air mata kalau mau ke pondok. Ini kadang banyak ibu-ibu menjenguk anak di pondok berbekal air mata. Nanya sama anak, mana kasurmu nak? Ini kasurnya TV. Pergi ke dapur mau ngeliat mana makanannya, ini kecil kan, nangis semua. Jangan bawakan air mata ke pondok. Bangkitkanlah semangat anak. Siap? Takbir. Pegang bahu anak, kutitipkan engkau bersama Tuan Guru, tinggal di Al-Mujahidin, engkau akan menjadi amal solehku. Belajar begitu, jangan nangis. Kalau mau nangis setelah keluar, pas dekat-dekat pohon padi, sawah-sawah, berhenti situ baru nangis. Siap? Ibu saya tidak pernah menjatuhkan semangat saya. Ibu saya, iyalah Ustaz Somad kan pergi jauh-jauh sekolah karena keluarga banyak. Saya anak pertama, adik saya 1 orang laki-laki, kami cuman berdua, Besti. Tapi ibu saya berprinsip, terbang sejauh mata memandang. Silakan engkau belajar jauh. Tahun 98 saya terbang dari Pekanbaru Riau menuju Jakarta. Dari Jakarta saya terbang menuju Yordania. Dari Yordania saya terbang menuju Kairo, Mesir. Naik pesawat sampai di Mesir, ditanya sama senior, naik pesawat apa tadi? Royal Jordan Airlines. Kata senior saya, itulah tiket yang paling murah. Ketika saya akan pergi jauh, ibu saya merasa nanti bagaimana anakku ini, tapi dia dinasehati oleh kakaknya. Apa kata kakaknya? Biarkan Somad pergi ke Mesir. Kenapa? Manusia akan meninggal, dia pasti meninggalkan sesuatu. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Jangan sampai meninggalkan apapun. Manusia mati akan meninggalkan nama. Nanti Abdul Somad kalau mati, dia akan meninggalkan nama. Nama baik atau nama buruk, izinkan anakmu pergi. Nanti kalau anak bapak ibu tamat dari Al-Mujahidin, dapat beasiswa ke Mesir, apakah izin? Kalau dapat beasiswa ke Tarim Hadramaut, apakah diizinkan? Kalau dapat beasiswa ke Jerman, apakah diizinkan? Agak kecil suaranya. Tadi pas saya bilang ke Mesir, izin. Ke Tarim Yaman, izin. Ke Jerman. Mereka takut anaknya tidak istiqomah. Kalau sudah belajar di Al-Mujahidin, insya Allah apapun yang menerpa, badai angin kencang, sekali la ilaha illallah, sampai mati tetap la ilaha illallah Muhammadun sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan kita semua, anak-anak kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dikasih nama baik sudah, disekolahkan di tempat, Masya Allah, so sweet. Begitulah kalau kita bersaudara. Nampak Ustadz Somad keringatan, dikasih tisu, padahal ingin kipas angin. Enggak ada kipasnya. Saya termasuk ustadz yang enggak pandai sindir menyindir. Saya orangnya to the point. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Bapak Ibu merasa panas? Bapak merasa panas? Belum ada apa-apanya dengan di padang mahsyar nanti. Anggap ini gladi kotor. Tapi nanti di padang mahsyar ada orang yang dapat naungan. Hai para penyewaan tenda, hai yang punya bisnis tenda, ingat, mati nggak bawa tenda. Ada orang mati bawa tenda, ada orang mati bawa payung. Tukang jual payung pun mati nggak bawa. Tahu semuanya. Tapi nanti di padang mahsyar ada yang dapat naungan. Siapa yang dapat naungan di padang mahsyar? Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, orang yang bersolawat. Sadaqah kullu mri'in tahta zilli sadaqati, orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Kalau melihat dari jumlah jamaah ini, kelihatannya dari matanya, itu dari mata orang kan kita udah tahu kalau dia punya banyak duit. Ini kelihatannya banyak yang punya tabungan 1 miliar ini. Dari bunyi aminnya nggak yakin kelihatannya. Amin. Andai sudah ada semoga berkah, andai belum ada menjadi doa insyaallah. Amin. Ada yang mengirimkan transfer ke pesantren Al-Mujahidin 100 juta. Amin. Kalau ada orang yang menyumbang 100 juta, itu nanti di padang mahsyar dia atapnya itu ya kira-kira seperti beton, inilah beton. Nah ini beton lantai 1 asrama, itu tuh 100 juta itu. Kalau 100.000 Pak Ustaz, 100.000 payung. Mana payung? Payung. Kalau 10.000 Pak Ustaz, kardus. Kalau kelihatan nanti di padang mahsyar ada yang berlindung panas terik matahari, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke lutut, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai sepinggang, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai seleher. Tiba-tiba ada yang kelihatan bawa kardus, itu yang 10.000. Itu lambang PU itu kan? Lambang PU. Itu toilet atau apa itu Pak Kiai, Tuan Guru? Kamar mandi dibuatkan oleh PU. Begitu hebatnya kekuasaan. Kepala dinas PU tunjuk, langsung keluar 10 toilet. Mumpung kekuasaan masih ada, mumpung telunjuk masih ada, tunjuk masjid selesai, tunjuk asrama selesai, tunjuk kelas selesai. Makanya pejabat-pejabat yang punya telunjuk, pakailah untuk menolong pondok pesantren. Takbir. Pejabat kalau nunjuk jalan ke pesantren, tunjuk jalan, langsung aspal beton. Ustaz Abdul Somad nunjuk jalan, makin nambah lubangnya. Selagi kekuasaan pakai ada, dititipkan Allah di ujung jari dengan tanda tangan, pakai untuk menolong agama Allah. Setuju?
Kenapa Ustadz Somad siang ini semangat sekali? Karena ada pejabat-pejabat kita yang masih aktif. Allah Akbar. Saya pernah tausiah, enggak sedahsyat ini, biasa aja. Bapak Ibu sekalian, marilah kita banyak berzikir kepada Allah, beristighfar. Kapan itu Pak Ustaz? Di depan pensiunan. Kenapa Ustaz menyala siang ini? Pertama karena pejabat-pejabat kita hadir, yang kedua karena memang panasnya luar biasa. Menyala bang, katanya. Sudah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap tetes keringat kita akan dibalas kebaikan-kebaikan insyaallah subhanahu wa taala. Setiap langkah kaki kita akan dibalas dengan kebaikan-kebaikan. Man jaa bil hasanati, siapa yang datang dengan satu kebaikan, falahu asyru amsalihah. Ngomong-ngomong, kotak yang tadi pada kemana kok hilang? Masih ada, masih ada. Yang lupa bawa uang jangan berkecil hati, karena kotak itu juga bisa diisi dengan cincin, gelang, anting, rantai, gelang kaki. Ini sekarang banyak perempuan pakai gelang kaki kanan kiri hanya untuk manas-manasin tetangga, hanya untuk mencuri perhatian laki-laki. Supaya apa? Kalau dia jalan kerincing kerincing kerincing. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ibu meninggal dunia, Ustaz jangan ngomong mati Pak Ustaz, nanti bapak juga akan ada bagiannya. Ibu dulu. Kalau ibu meninggal dunia, ibu punya cincin, ibu punya anting, ibu punya rantai, ibu punya gelang kaki, apakah dibawa mati? Ditinggal? Siapa yang ngambil? Jangan suuzon, nggak boleh. Mereka ini nggak ada niat kawin lagi, Bu. Mereka ini takut, takwa, takut istri tua. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan rezeki yang barokah insyaallah. Amin ya rabbal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil. Kalau hati kita susah maka banyak berzikir. Kalau pikiran kita suntuk banyak berzikir. Kalau terasa panas maka banyak berzikir. Tadi begitu selesai zikir langsung terasa sejuk. Rupanya angin sudah datang. Begitulah cepatnya terkabul doa orang yang berzikir. Siapa yang nggak percaya, ini buktinya hari ini. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Allah tidak mungkin ingkar janji. Innaka la tukhliful. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Ibu kalau malam jangan lupa bangun tahajud. Yang bangunkan ibu siapa? Kamu, Besti. Kamu, guys. Kamu yang akan mengambil air, membangunkan mereka. Bangun mama, doakan anak kita di pondok. Ibu sholat hajat supaya anaknya betah, supaya pikirannya terbuka, supaya hatinya dipenuhi iman. Usolli sunnatat tahajud supaya anakku nggak lari dari pondok lillahi ta'ala. Tapi kalau sholatnya di masjid jangan ngomongnya kuat. Usolli sunnatal hajat. Jangan ngomong kuat. Usolli sunatal hajat supaya anakku nggak lari dari pondok. Didengar sama teman sebelah, anakku lari juga. Anak yang lari dari pondok
Karena nggak tahan di rumah. Kenapa dia tidak tahan di rumah? Karena di rumah selalu dimanja, diletakkan di celah ke loh, ada. Ibu mesti mendidik anak berdikari, berdiri di atas kaki, mandiri. Jangan sampai ketika kita mati dia juga ikut mati. Dia memang hidup tapi semangatnya mati. Dia tidak pandai bawa piring ke dapur, dia tidak bisa hidup sendirian, ketakutan. Hidupnya cuman model password 3. Habis uang, mak. Habis belanja, mak. Mau nikah, mak. Istri hamil mau melahirkan, mak. Mau mati. Tapi kalau anak kita mandiri, insya Allah. Nanti kalau kami anaknya di pesantren, kalau anaknya sekolah agama, mau kerja apa? Ustadz Abdul Somad tamat pesantren, masuk pondok, pergi ke Mesir, lanjut ke Maroko, lanjut ke Sudan, pulang, ikut tes PNS, lulus jadi dosen. 2019 keluar dari PNS, hidup sampai sekarang. Habib Zaki Abdillah tamat pondok, pergi ke Mesir, masuk UGM, sampai doktor, jadi dosen, kerja di KPU, dosennya jalan, sampai sekarang masih hidup. Siapa yang takut anaknya mondok, takut nggak makan? Nanti kalau anak saya mondok makan apa? Nanti kalau anak saya mondok nanti kerja di mana? Nanti kalau anak saya mondok gimana makannya? Itu tolong periksa ke rumah sakit. Saya khawatir mungkin lambungnya dengan otaknya berdekatan. Allah sengaja ciptakan otak itu di atas, lambung itu di bawah. Supaya apa? Supaya otak jangan hanya mikir lambung, makan. Ketika datang orang yang punya seragam, yang punya NIP, yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, padahal semua rezekinya dari Allah. Kita ini makhluk yang lemah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kuatkan anak kita. Siap bapak ibu menguatkan anaknya untuk tetap bertahan belajar di pondok? Insya Allah. Saya nggak pandai ngomong Pak Ustadz, menasehati anak nggak bisa. Bapak ibu yang nggak bisa menasehati anaknya, ini ceramah Ustadz Somad di pesantren Al Mujahidin ini direkam full penuh. Tinggal putarkan saja melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Amin ya Rabbal. Masya Allah, tabarakallah. Qori kita ada, tuan guru kita ada, kiai kita ada, tapi gambar yang paling besar gambar Ustadz Somad. Begitulah pesantren Al Mujahidin menyambut tamu, memuliakan, membahagiakan Ustadz Somad. Ustadz Somad ini orangnya kurus, dibuat gambarnya besar. Alhamdulillah. Live-nya di mana? Al Mujahidin Media Center. Pesantren ini bukan hanya baca kitab, pesantren bukan hanya ngurus tidur santri, pesantren bukan hanya ngaji, pesantren juga punya channel YouTube namanya Al Mujahidin Media Center. Tonton. Anda yang bingung mau nonton apa di internet, kajian-kajian akidahnya Ahlus Sunnah wal fikihnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tasawufnya Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Trilogi akidah, fikih, akhlak. Insya Allah anak kita terjaga, terpelihara. Nanti mudah-mudahan dia tamat, dapat S1, S2, S3, S teler, S cendol, S Bandung. Semuanya bermanfaat, berbakti pada orang tua, insya Allah. Amin ya Rabbal